Ya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari kita berdoa. Kita bersyukur karena kita bisa bangun di pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Engkau baik buat kami. Kami mau selalu menyembah, memuji-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Dan saat ini dengan kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau setiap hari. Tuntun setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Oh, haleluya. Thank you, Lord. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari tinggikan Tuhan, sama-sama katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah,
kita sembah Dia. Oh, kami memuliakan-Mu, kami mau meninggikan-Mu, Yesus, Allah yang kami sembah, yang kami puji, nama-Mu Tuhan, mulianya Kau Yesus, tinggikan nama-Mu, Allah yang hidup, Allah yang mulia, besar kuasa-Mu Kau nyatakan bagi kami. Oh, terima kasih Yesus, kami sembah. Haleluya. Mari sembah Dia, mari memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengambil waktu yang terbaik bagi Dia. Ya ralala baka nama ya nana namo, ya ralala base, ya ralala ba ya ralala ba, arata kara baba baba ya ralala basana. Haleluya, mengalir kuasa-Mu, sungguh besar ajaib Engkau Tuhan. Oh, terima kasih. Ya ralala bakara ba ya ralala basa, ya ralala ba ya na 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 ba ya ralala basa. Kau Tuhan yang kami sembah, Yesus. Oh, mengalir kasih-Mu, hiralala bayara lalala bayara lalala bayara. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, amin. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku,
sekali lagi katakan, untuk memuliakan-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Pagi hari ini kami belajar sebentar akan firman-Mu. Urapi kami, berkati kami. Bapa, lingkupi kami dengan kuasa darah Yesus, di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita lihat firman Tuhan ya pagi hari ini. Sebelum kita kuliah, sekolah, bekerja, berkarya, kita lihat yuk. Haleluya. Kita lihat lagi di dalam Markus 10 ya. Markus pasal yang ke-10 ayat 28. Ayo teman-teman AMD, ingatkan yang lain ini yang belum gabung ya, bisa ditelepon mereka. Ini Deborah kemana, nih Firna kemana, siapa lagi nih, sampai lupa deh siapa ya, diingatkan. Oke, kita lihat Markus 10 ayat 28 ya. Si Aca kemana, siapa lagi ya, lupa dah pagi-pagi. Oke, Markus pasal 10 ayat 28. Yuk kita lihat, upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Apa jawab Yesus? Kita lihat 29 ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Wow. Ya, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Wah, luar biasa. Ayat 31, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, ini salah satu peringatan Yesus ya, supaya kita itu juga berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus menjanjikan ketika para muridnya meninggalkan sesuatu dan karena Injil mereka ikut Yesus, mereka pasti akan menerima upah. Dan tentunya benar Bapak Ibu Saudara, orang itu sekarang pada masa ini ayat 30 akan menerima kembali 100 kali lipat. Ya, kalau kita melihat bagaimana pelayanan para rasul, mereka banyak sekali mendapatkan saudara seiman. Amin. Ya, Paulus meninggalkan kenyamanannya dan dia beralih memberitakan Injil, menjadi rasul. Ya, walaupun dia ditinggal, dianiaya juga Saulus itu ya menjadi Paulus. Tetapi kita melihat bagaimana orang-orang percaya, mereka semua mensupport pelayanan para rasul. Amin. Kadang-kadang ya, orang beriman, orang percaya, saudara seiman di gereja ya, itu bisa bahkan lebih daripada saudara kandung Bapak Ibu Saudara. Bahkan lebih dekat dari saudara kandung. Oleh sebab itu kita bersyukur, Tuhan itu adil. Dia memberikan kita orang-orang yang bahkan bisa menguatkan kita lebih daripada suami kita, lebih daripada istri kita, lebih daripada orang-orang yang di keluarga kita sendiri. Nah, bahkan kadang-kadang di keluarga kandung kita sendiri kita dihakimi, cenderung dihakimi. Saya banyak juga melihat kasus, melihat persoalan orang-orang yang malah adik-beradiknya ya menjudge dia seperti ini, seperti itu. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan memberkati
Setiap kita, ya, ketika kita betul-betul percaya dan melayani Tuhan di gereja, Tuhan memberikan saudara seiman yang lebih dari saudara kandung. Bukan berarti kita itu tidak boleh dekat dengan saudara kandung, tidak. Bahkan kita harus menjadi berkat bagi saudara kandung kita, sanak keluarga kita. Hanya memang terkadang di dalam Tuhan ini kalau saya melihat, ya ini pada masa kini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Kita melihat bagaimana Tuhan memberkati kita di gereja. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, upah mengikut Yesus itu luar biasa sekali. Saya bacakan di dalam terjemahan sederhana Indonesia, ya. Ayat yang ke-30. Maka dalam hidupnya yang sekarang juga dia pasti akan menerima kembali hal-hal tersebut 100 kali lipat. Di dunia ini dia akan menerima lebih banyak rumah, saudara laki-laki dan perempuan. Ya, maksudnya bagaimana? Ketika kita ini mengikut Yesus dan karena Injil kita meninggalkan, ya, sanak saudara kita, Bapak Ibu Saudara. Kita meninggalkan zona kenyamanan kita, zona dalam tanda kutip yang menerima kita sebelumnya. Kita tinggalkan dan kita beralih untuk memberitakan firman, memberitakan Injil, melayani Tuhan. Ya, dan lihatlah di dunia ini orang itu akan menerima lebih banyak rumah. Artinya apa? Ada rumah-rumah jemaat, rumah-rumah yang dia layani menerima dia. Baik itu dalam keadaan susah, dalam keadaan yang enak sekalipun, rumah itu menerima orang tersebut yang setia dalam panggilannya. Amin. Oleh sebab itu bagi kita yang sudah bertobat, ya, yang sudah hidup sungguh-sungguh, ayo melayani Tuhan. Ayo kita ini jangan hanya pasif menjadi jemaat tapi rindu melayani. Ya, biarkan itu bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Karena akan banyak rumah yang menerima kita. Itu upah dari kita. Amin. Ya. Haleluya. Ya. Saudara laki-laki dan perempuan. Ya, betul. Ya, saya pun menganggap saya banyak menerima saudara laki-laki dan perempuan. Ya, ini saudara laki-laki saya, saudara perempuan saya. Karena Injil, kita melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo melayani Tuhan. Ikut Tuhan dengan setia. Ya, menerima lebih banyak ibu, anak-anak, dan ladang. Wah, Tuhan itu begitu baik, luar biasa ya. Tetapi pada akhirnya dia akan menerima upah besar di zaman yang akan datang, yaitu hidup yang kekal. Saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu Saudara, ya, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan segala perintahnya, melakukan semua apa yang dia suruh, Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam firman-Nya, kita ini akan menerima hidup yang kekal suatu saat. Memang kita sudah memiliki tiket itu, tapi kalau kita tidak jaga, bagaimana mungkin kita ke sorga? Bisa-bisa tiket itu seolah-olah robek di tengah jalan. Kita harus menjaganya dengan apa? Mentaati firman. Kita melakukan firman. Ya, dan kita mengajak orang-orang lain untuk datang kepada Yesus. Amin. Nah, tetapi ada teguran Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yaitu apa? Ayat 31. Tetapi kelak, ingat ini baik-baik. Banyak orang yang sekarang mempunyai kedudukan tinggi. Nah, ini maksudnya ada terdahulu. Menjadi terkemudian. Yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Maksudnya apa? Ya, di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan banyak orang yang sekarang mempunyai kedudukan tinggi akan mendapat kedudukan yang rendah. Dan banyak orang yang sekarang mempunyai kedudukan rendah
akan mendapat kedudukan yang tinggi. Katakan amin. Mungkin engkau di bumi ini bukanlah seseorang yang terpandang. Bukanlah seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi. Tetapi hidupmu sederhana. Bahkan orang lain pun hampir-hampir tidak mengenalmu bagaimana. Biasa saja. Namun bukanlah orang lain mengenalmu yang lebih penting. Tetapi yang lebih penting adalah Tuhan Yesus yang mengenal Bapak Ibu Saudara. Itu yang terpenting, walaupun engkau tidak memiliki jabatan yang tinggi. Ya, engkau hidup sederhana. Engkau hampir mungkin tidak dikenal sama orang-orang. It's okay, enggak apa-apa. Yang penting Tuhan Yesus mengenalmu. Kelak ya kita diangkat di dalam awan permai. Tuhan berkata, "Anakku, masuklah ke dalam kerajaanku. Engkau aku kenal." Percuma kalau kita menjadi terkenal, entah namanya selebgram, habis gram, kilo, habis kiloton, selebton. Ya gitulah kira-kira ya. Percuma. Ya, tetap karena Yesus tidak mengenal kita. Percuma. Oleh sebab itu kita harus lebih mementingkan Tuhan mengenal saya. Tuhan tahu siapa saya. Kita adalah anak Tuhan. Jadi jangan sia-siakan waktumu hanya untuk menjadi terkenal. Tetapi biarlah engkau berbuah penuh bagi Tuhan. Amin. Ya. Mungkin kedudukanmu rendah, orang lain kedudukannya tinggi. Wah, dihormat, dipuja, dipuji, mintain foto, ya. Engkau tidak dimintain foto, ya jangan iri lah. Ya, wong dia orang yang penting kok. Ya kan kadang-kadang minta foto, difoto, tapi habis itu dia hapus. Hanya untuk pencitraan. Bapak Ibu Saudara, jangan memikirkan hal-hal yang tidak sepatutnya kita pikirkan. Ayo kita memikirkan bagaimana kita itu terus dikenal oleh Tuhan. Amin. Jangan kita mementingkan orang yang maksudnya itu kita mementingkan bagaimana pandangan orang kepada kita. Udah, lupakan itu semua. Terserah orang lain memandang kayak apa, yang penting kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, manusia pasti memikirkan jabatannya di bumi. Tetapi saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara, yang penting adalah fungsi daripada posisi. Saya ulangi lagi. Yang terpenting adalah fungsi daripada posisi. Posisinya tinggi tetapi fungsinya tidak berjalan, percuma juga. Tapi ketika dia mungkin posisinya rendah tetapi fungsinya malah lebih dahsyat daripada posisi yang tinggi. Ada loh. Ada itu. Ya. Mungkin dia orangnya di bawah daripada pemimpin itu. Tetapi pemimpin itu sering bertanya kepada orang ini, "Bagaimana menurut engkau? Apakah begini? Ya begini Pak, begini ini." Ya. Malah dia bisa bukan hanya lead down tetapi leading up. Memimpin pemimpin. Saya melihat ada juga orang seperti itu bisa leading up ya dalam kepemimpinan itu, dalam leadership itu. Nah, ini anak-anak muda harus belajar, nanti kita akan ajarkan di AMD tentang leadership. Bagaimana jadi pemimpin, bagaimana memimpin anak buahmu sehingga engkau menjadi role model bagi mereka. Nah, gitu ya.
Sehingga apapun yang engkau katakan mereka taat. Bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik, yang paling penting yang saya ingin sampaikan yang bagian terakhir itu ayat 31. Walaupun orang lain mungkin engkau melihat karunia-Nya lebih hebat, lebih dahsyat, ya. Saya sendiri saya merasakan karunia yang ada pada saya, ya, tidak melebihi Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak begitu melebihi Bapak Ibu Saudara. Toh kalau itu saya punya karunia tanpa hadirat Tuhan, percuma. Bapak Ibu Saudara berdoa tanpa hadirat Tuhan juga rasanya hampa. Kita memerlukan hadirat Tuhan. Ya. Kalau kita ini orang yang punya karunia, tetapi kita sombong, aduh, kita mengaku hanya saya yang bisa melihat malaikat, Tuhan dan setan, yang lainnya tidak bisa. Ya, itu jadi peliharaannya setan orang kayak gitu. Kita ndak, amin. Kita ini bergantung penuh sama Tuhan. Ya, saya juga mau menjadi orang yang selalu bergantung penuh sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak. Kalau Tuhan bilang lakukan, ya lakukan. Kalau Tuhan bilang doakan, ya doakan. Kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Udah, gitu aja. Ya, hadirat Tuhan itu segala-galanya. Jangan sampai gara-gara karunia kita melupakan kepentingan sorga. Malah kita membiarkan kepentingan gereja daripada kepentingan sorga. Tidak selalu kepentingan kepentingan gereja selalu adalah kepentingan sorga. Tidak selalu. Bisa jadi itu kepentingan pejabatnya atau gembalanya. Loh iya. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Contohnya apa? Ahli Taurat orang Farisi ingin membunuh Yesus. Apakah itu kepentingan sorga? Siapa ahli Taurat dan orang Farisi siapa? Pejabat di bait Allah loh. Pejabat yang mengambil keputusan juga untuk Israel. Tuh. Tetapi kepentingan sorga sudah pasti kepentingan gereja. Amin. Biarlah Bapak Ibu Saudara terus bergantung kepada Tuhan, sehingga gereja kita menjaga kemurniannya di hadapan Tuhan. Ya, siapa di sini yang selalu mau menjaga kemurnian di hadapan Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo Bapak Ibu Saudara, ikutlah Yesus dengan setia. Kita pasti akan menerima upah. Ya, di mana Tuhan memberikan kita rumah yang menerima kita lebih banyak, ibu yang menerima kita lebih banyak, ya, saudara seiman yang menerima kita lebih banyak. Tapi kok Yesus tidak bilang begini ya? Di dunia ini dia akan menerima lebih banyak rumah, saudara laki-laki dan perempuan, ibu, anak-anak dan ladang. Bapaknya kemana ya? Kok nggak ada ya kata bapaknya? Saya mau kasih tahu. Bukan berarti Yesus itu kepahitan sama bapaknya. Enggak. Bukan begitu. Kalau rumah itu sudah menerima kita, di mana di situ juga ada seorang ayah, bukankah itu sama dengan seorang bapak? Nah, begitu cara berpikirnya ya. Jadi jangan salah kaprah. Amin. Bukan berarti Yesus anti bapak, anti ayah, tidak. Malah tujuan Yesus ingin setiap kita supaya hati bapak-bapak berbalik kepada anak. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri dan kita bangkit berdiri. Kita berdoa ya. Ini kayak ibadah hari Minggu aja. Yuk kita berdoa ya. Haleluya, Tuhan baik.
Engkau baik Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, haleluya. Ikarabaya daralabase. Kau layak Tuhan. Oh, Kau layak. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami berjanji kami mau setia mengikut Tuhan. Tidak akan pernah kami lepaskan kasih-Mu yang begitu besar yang telah Kau berikan buat kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau setia. Kami mau setia mengiring Engkau. Kami mau setia melayani-Mu. Kami mau setia mengikut-Mu. Kami mau setia mengasihi-Mu, mencintai-Mu Tuhan. Kami bahkan mau membawa orang-orang ke dalam Engkau. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Oh, ikarabayara lalalabasan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk mengikuti-Mu. Ku tetap setia untuk mengasihi-Mu. Haleluya. Di awal minggu ini kita minta Ibu Kartini untuk berdoa syafaat. Silakan Ibu. Rabakata karabayara lalabas. Haleluya. Oh ya ralaba syikiara laba ya ralaba. Haleluya. Mari kita berdoa untuk bangsa kita. Ya ralaba syikara ya ralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang Kau berikan pada kami Bapa.
Ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu membawa bangsa kami. Kami melepaskan berkat terbaik untuk bangsa kami, Bapa. Berkati bangsa kami, berkati presiden dan wakilnya, Bapa. Biarkan mereka memimpin bangsa kami dengan takut akan Engkau. Setiap apapun yang mereka ambil keputusannya, Bapa, biarlah keputusan itu berpihak kepada kepentingan masyarakat. Bapa, berkati sumber daya alamnya, berkati sumber daya manusianya, Bapa. Berkati semua yang ada, hasil bumi yang ada di Indonesia ini, Bapa. Bapa, kami percaya bangsa kami dalam genggaman-Mu, bangsa kami dalam rancangan, bangsa kami dalam hati-Mu, Bapa. Bapa, sembuhkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Ya Bapa, ampunilah bangsa kami, ya Bapa. Biarkan bangsa kami mengalami Engkau. Biarkan bangsa kami mengalami kemuliaan-Mu, Bapa. Kami juga berdoa, Bapa, untuk kota kami Palangkaraya. Bapa, kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan pada kami. Atas cuaca yang panas, cuaca yang dingin. Bapa, kami percaya, kami minta Bapa, berdaulatlah penuh atas kota kami ini, Bapa. Biarkan kota kami ini akan mengalami Engkau juga. Biarkan kota kami akan mengalami pemulihan seluruh Kalimantan Tengah ini, Bapa. Tuhan, Kau berkati sawah ladang, gunung-gunung lautnya juga, Tuhan. Dan berkati hasil tambangnya bagus, perikanannya bagus, hasil pertaniannya melimpah, hasil peternakannya juga melimpah, Bapa. Bapa, kami juga berdoa, begitu juga untuk generasi mudanya, Bapa. Tuhan bangkitkan generasi muda yang takut akan Tuhan, generasi muda yang memuliakan Engkau, Bapa. Biarkan generasi muda ini Tuhan bangkitkan sebagai penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu, di dalam roh dan kebenaran. Juga kami juga berdoa, Bapa, untuk gereja-gereja yang ada. Tuhan berkati gereja-gereja kami. Biarkan gereja ini memuliakan nama-Mu, Bapa. Biarkan gereja-gereja ini persiapkan untuk menyambut kedatangan-Nya kedua kalinya, Bapa. Bapa, jauhkan dari gereja-gereja kami ini, Bapa. Seluruh gereja yang ada, jauhkan dari perselisihan, pertentangan, perpecahan. Biarkanlah gereja-gereja bersatu padu membangun tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Kami hancurkan, kami patahkan semua roh-roh yang tidak berasal dari Bapa Surgawi. Biarkan roh Allah yang selalu menyala-nyala, biarkan roh Allah yang selalu hadir di dalam setiap gereja. Tanda-tanda mujizat boleh terjadi, tanda-tanda ajaib boleh terjadi di setiap gereja-Mu, Bapa. Kami juga berdoa, Bapa, untuk Pak Sumerman yang ada di Sungai Tatas. Tuhan berkati, lindungi, tutup bungkus dengan darah yang kudus. Tuhan berkati pelayanan, berkati kesehatannya. Kami juga berdoa, Bapak, untuk Pastor Alfa dan Pastor Eni. Tuhan, biarkan roh-Mu juga menyala-nyala atas mereka, Bapa. Pakai mereka lebih dan lebih lagi. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan mereka. Biarkan setiap hari selalu baru, anggur baru, minyak baru, urapan selalu baru buat mereka, Bapa. Beri mereka kekuatan, kesehatan, mampukan mereka, Bapa. Beri mereka kesehatan, Bapa. Pulihkan segala apapun yang ada dalam hidup mereka, Bapa. Bapa, kami percaya Bapa yang memanggil mereka di kota Palangkaraya ini, Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan mereka. Tuhan, Tuhan penuhi segala kebutuhan hidup mereka. Kami juga berdoa Bapa untuk keluarga-keluarga mereka yang ada di kota Pontianak. Tuhan berkati, lindungi, tutup bungkus juga dengan darah-Mu yang kudus. Biarkan Bapa selalu menjaga dan memeliharakan mereka, Bapa. Cukupkan kehidupan mereka juga, Bapa. Kami juga berdoa, Bapa, biarkan Pastor Alfa, Pastor ini, bawa mereka terbang lesat bagaikan burung Raja Wali, di mana mereka berlari tidak akan menjadi letih, berjalan tidak akan menjadi lesu, karena ada kekuatan-kekuatan yang ada karena sayap mulai yang selalu menopang hidup mereka, Bapa. Kami juga berdoa, berikan mereka ide-ide cemerlang, ide-ide kreatif melalui media sosial yang Bapa. Biarkan semua kerajaan surgamu diperluas, bukan kerajaan kami, Bapa. Sehingga namamu lah yang selalu ditinggikan. Bapa, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami yang ada di Giobos. Bapa, Tuhan berkati, lindungi, tutup bungkus semua yang terlibat di dalam sana. Walaupun mereka sedang tukang, Tuhan, biarkan mereka juga mengalami hadirat-Mu, Bapa. Semua ini kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Semua karena anugerah-Mu, Bapa. Berkati setiap apapun yang terlibat di sana, Bapa.
Ya Bapak, kami juga berdoa setiap kami yang ada di morning prayer ini Bapak. Tuhan berkati tutup pupus, biarkan kami mengalami Engkau, biarkan kami hidup di dalam-Mu Bapak. Kami mengucap syukur Bapak atas semua yang Bapak berikan. Sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa memanggil-Mu Bapak. Kami juga mengucap syukur Bapak, berkat yang terindah Kau berikan pada kami. Karena kami bisa memanggil-Mu Bapak, dan kami menjadi anak-anak kesayangan. Itu berkat yang terindah yang pernah kami miliki dalam hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami hanya bisa mengucap syukur dan menyerahkan kehidupan kami di dalam Bapak. Doa kami ini kami alaskan seperti Bapak ajarkan kami doa Bapak kami. Bapak kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Kartini. Dan kita akan beraktivitas semua hari ini. Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan menyertaimu. Doa kami menyertai Bapak Ibu Saudara ya. Hari ini tidak ada kegiatan gereja, kecuali nanti malam ada pertemuan, fellowship, perkenalan dengan korwil setempat di base camp. Puji nama Tuhan. Ya, murid AMD, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa membaca dan merenungkan firman. Teruslah berjaga-jaga berdoa, senantiasa andalkan Tuhan. Amin. Iya, itu aja Bapak Ibu Saudara, semangat pagi kita ya. Mari kita saling menyapa satu dengan yang lain. Shalom semuanya. Halo. Halo Pagi. semuanya, Wabarakatuh. Tuhan Halo Medri. Salam Sangat. Kalbi, salam Yubi, salam Paulus, salam Bu Naya, Bu Suri. Salam semuanya. Yesus Yesus berkati kita. Selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas. Salam Bu Esther, Pak Endi. Nah, ya Pak Hamdi ya, Marisa, Tante, Joel Nathan, Mia Jo, ya. Semuanya ya. Pak Daud. Oke, Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat beraktivitas semuanya. Tuhan berkati. Bye-bye. God bless you. Selamat pagi.